Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Perkenalkan nama saya Divani Melani Putri Ansori. Ingin mempresentasikan tugas pendekatan prospek mata kuliah analisis produktivitas. Baik, ya, apa sih itu prospek? Pendekatan prospek adalah menggunakan metode pengukuran produktivitas parsial yang mencakup 6 aspek utama. Tujuan studi kasus ini adalah menghitung rasio produktivitas dan indeks produktivitas atau IP berdasarkan data keuangan perusahaan. Yang pertama itu ada produksi, yang kedua itu organisasi, yang ketiga ada sales, yang keempat produk, 5 labor, dan 6 kapital. Selanjutnya, rumus rasio sesuai yang di atas tadi. Produktivitas rumus produksi itu pendapatan bersih dibagi HPP, dan organisasi itu nilai tambah dibagi biaya umum, lalu penjualan laba kotor dibagi biaya penjualan, produk itu laba kotor dibagi biaya langsung, dan tenaga kerja laba kotor dibagi gaji total. Selanjutnya yang untuk modal itu pendapatan bersih dibagi modal. Nah, produksi dan organisasi dari jawaban dari studi kasus itu rasio tertingginya 1,71 untuk bulan Juni dan rasio terendahnya 1,09 untuk bulan Maret. IP tertingginya itu ada di 148,41 Juni. Lalu IP terendahnya itu 94,72 untuk di bulan Maret. Lalu yang untuk di organisasi, rasio tertingginya itu ada 2,30 untuk bulan November, lalu rasio terendahnya 1,21 Mei untuk bulan Mei dan Agustus. IP tertingginya 106,82 untuk di bulan November, IP terendahnya 56,12 untuk di bulan Mei. Nah, berikut ini adalah tabel rasionya untuk produksi dan organisasi. Ini rasio tertingginya rendahnya itu 5,90 pada bulan Februari dan IP tertingginya itu 146,18 itu bulan November, di bulan November. Lalu IP terendahnya itu ada 95,75 di bulan Februari. Aspek penjualan menunjukkan tren positif dengan lonjakan signifikan pada April, Mei, Oktober, dan November. Aspek produknya, rasio tertinggi itu pada di bulan November, tertinggi itu 0,54 dan untuk terendahnya itu 0,22 di bulan Juni. IP tertingginya 156,74 berada di bulan November, untuk IP terendahnya berada di bulan Juni 63,70. Aspek produk memiliki rata-rata rasio produktivitas terendah dari semua aspek 0,42, menjadi fokus utama perbaikan.
Untuk aspek tenaga kerja yang tertinggi itu berada di bulan November dengan rasio 74,69 dan terendahnya 30,68 pada bulan Agustus. Untuk IP-nya 159,10 di bulan November, terendahnya 65,36 di bulan Agustus. Aspek tenaga kerja memiliki rata-rata rasio tinggi 47,02, namun fluktuasinya besar menunjukkan kebutuhan pengolahan SDM yang lebih stabil. Modal itu pada bulan Februari rasionya itu 1,50 dan untuk pada bulan Maret rasio itu 0,72. Bulan Februari itu menunjukkan IP tertinggi 131,57 dan untuk terendahnya itu berada di bulan Maret 63,27. Modal memiliki rata-rata IP terendah kedua 90,07 mengidentifikasi efisiensi penggunaan modal yang perlu ditingkatkan. Nah, ini untuk rata-rata keseluruhan dan rekomendasi perbaikan. Temuan utamanya itu adalah untuk yang di produk 0,42 dan IP terendahnya itu berada di organisasi 75,93. Untuk perbaikannya gimana sih? Untuk organisasi, sederhanakan administrasi, tingkatkan koordinatas dan kembangkan SDM-nya. Untuk yang modal, kendalikan persediaan, optimalkanlah aset, kurangi biaya operasional. Dan untuk yang produk, inovasi produk, terapkan values analysis, evaluasi berkala. Baik. Kesimpulan, metode prospek efektif. Pendekatan prospek berhasil mengevaluasi produktivitas perusahaan secara menyeluruh melalui 6 aspek, yaitu tadi produksi, jualan produk, tenaga kerja, dan modal. Aspek menunjukkan tingkat produktivitasnya yang berbeda, evaluasi dan perbaikan perlu difokuskan pada aspek dengan rata-rata produktivitas terendah. Tujuan akhirnya, tindakan perbaikan bertujuan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya perusahaan agar produktivitas dapat meningkat secara optimal. Baik, itu adalah presentasi dari saya. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Sekian, terima kasih.